kau tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Sampai Bukan itu lah. di mana? Makanya. Aku bantunya lah. Ya mana? Bikin dulu itu barang itu, Le. Bikin dulu barangnya. Gua ambil dulu lah. Oke guys, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di vlog Beritakan Kebenaran. Dan hari ini ada sebuah breaking news, Coki Pardede, seorang yang komika yang sangat terkenal. Tetapi juga di sisi yang lain juga cukup terkenal karena dia bisa mengeksplorasi keyakinannya sebagai seorang ateis atau agnostik. Yang kemudian menjadi gunjang-ganjing karena ada banyak orang yang mengaku beragama lalu mengatakan aku alat kan. Makanya lu jangan ngomongin agama lain. Makanya lu sekarang juga kena batunya. Nah sebenarnya apakah ungkapan yang seperti ini kita bisa terima ya? Apakah kita menjadi seorang penggila agama tanpa kemudian melihat apa yang sesungguhnya harusnya kita responnya dengan positif? Nah simak videonya. Sebelumnya please pencet tombol like, share video ini kepada banyak orang dan subscribe channel YouTube ini. Dan inilah respon gue. Oke teman-teman sekalian, kisah Coki Pardede ini tentu saja menarik perhatian bagi beberapa kita, apalagi kalau sesaat sebelumnya dia pernah diajak podcast oleh Denny Sumargo dan dia memberikan banyak hal tentang keyakinannya ya. Dan gue apresiasi dengan orang seperti ini yang berani mengungkapkan identitasnya sebagai seorang ateis atau agnostik. Nah ini adalah sebuah cuplikan videonya dari podcast Denny Sumargo yang gue ambil dari Instagram beliau. Check it out. Bisa bikin gue bilang iya dengan yakin gitu. Dianggap sesat ya? Ya, buat mereka. Buat lu? Dibalik aja. Jadi buat gue kayak, loh, apa artinya hidup ini kalau kita nggak pernah bisa live to the fullest? Apakah mereka kalau membaca kitab suci mukanya semuringah? Atau malamnya mimpi buruk? Tapi gue rasa sih notes dia yang dia tinggalkan untuk umatnya cukup judgmental. Gue cuma membaca Alkitab sebagai karya sastra yang luar biasa. Dan gue bisa ambil moral of the story. Dan Jesus Christ adalah seorang sosok yang hebat. Yang bisa gue contoh. Udah, gue levelnya segitu. Wah, lu kalau ngomong kayak begini, pasti akan banyak orang Kristen yang tidak bersetuju. Orang ateis, orang agnostik pasti tidak bisa berbuat baik. Nih gue kasih tahu ya. Malah sebaliknya, kalau lo harus berbuat baik cuma karena satu buku yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Oke, setelah kita melihat videonya, kita bisa menangkap apa sih sebenarnya yang menjadi refleksi kita. Buat gue sih, kisah-kisah yang seperti ini penting banget supaya kita sebagai anak muda khususnya bisa melihat sebenarnya posisi agama atau keyakinan tuh sebenarnya penting atau enggak sih di dalam kehidupan kita gitu loh. Kalau kita bicara tentang humanisme, nasionalisme, tentang budaya, tentang seni, dengan banyak hal, tentu saja itu pasti akan menarik perhatian bagi beberapa orang, pasti ada kelompok-kelompoknya. Tapi apakah semua kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan itu ada ada relasinya dengan apa yang kita yakini? Nah kalau Anda tadi dengerin podcastnya Denny Sumargo, dengan secara sederhana aja kita bisa dapetin sih bahwa Coki Pardede memang di dalam posisi ateis atau agnostik. Nah yang menariknya adalah dia merefer beberapa ya mungkin bentuknya apologetics gitu ya, sebuah pembelaan iman yang harusnya diungkapkan oleh orang-orang Kristen. Tapi kalau gue lihat di dalam beberapa kutipan yang lain, dia banyak sih lakukan dialog seperti itu dan which is good ya, bagus banget. Dan itu yang kita butuhkan supaya dari semua pandangan, keyakinan, kita bisa banyak refleksi dan membuat sebuah evaluasi. Tapi paling tidak, melihat kasus yang seperti ini dan merefer dengan pengalaman gue lebih dulu ya, sebagai seorang pengguna narkotika dan juga lahir dalam keluarga yang beragama ya. Mami saya adalah seorang majelis sebuah gereja waktu itu dan kita cukup aktif dan terkenal cukup aktif, bukan cuma aktif tapi juga cukup terkenal dengan keaktifan di kerohanian. Juga punya banyak cerita-cerita yang menarik ketika kehidupan sosial tuh merespon apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah paling tidak, gue sih ngelihatnya 3 hal sih. Yang pertama adalah people always judging us gitu. Orang selalu akan menghakimi kita dengan mudah, seperti yang gue ungkapin di depan gitu. Ada banyak orang yang kemudian dengan mudah mengatakan, nah lo kan lu nggak punya keyakinan apapun juga tetap melakukan yang jahat gitu loh. Pada waktu kita ngelihat videonya aja ya, itu kan sepertinya si Coki ini ketakutan gitu. Nah beberapa orang merespon, kalau lu ketakutan,
ya untuk apa lu punya keyakinan kalau lu nggak punya standar kebaikan gitu. Walaupun saya yakin sih si Coki ini juga melakukan perbuatan yang baik, tapi kenapa kok ada guilty feeling dalam kehidupan? Dari mana tuh misalnya unsurnya, dapat dari mana? Kalau ada orang agama kan ngomongnya, nah itu kan sebenarnya Tuhan yang sedang bicara dalam hati nurani kita. Tapi kalau bagi beberapa orang yang mengatakan enggak, ya kan gue nggak percaya Tuhan gitu loh. Gue kan ya seperti yang diomongin ya, gimana mungkin orang bisa di-drive untuk melakukan perbuatan baik berdasarkan sebuah buku yang udah ratusan tahun. Ini mention about Christianity kan, kekristenan. Nah ini keyakinan gue sebenarnya, makanya gue pengen speak up gitu loh. Nah kalau misalnya ada orang yang judging us lalu mengambil sebuah penilaian, apakah benar ya? Makanya seperti judul hari ini sih, Coki Pardede ditangkap, penggila agama bersorak gitu loh. Ada banyak orang ngomong, nah itu kan gue udah bilang gitu loh, lu harusnya mendalami agama, mendalami keyakinan. Padahal di satu sisi yang lain ada orang yang menggilai agama mungkin ya, punya keyakinan tertentu juga melakukan hal yang sama. Nanti kita akan bahas sih. Yang kedua adalah I don't care. Gue nggak peduli lah ya dia siapa gitu ya, dia mau ngomong apa, I don't care lah. Yang penting hidup gue tuh baik-baik dan gue nggak nyakitin orang lain juga nggak nyakitin gue, nggak melukai, dan udah that's it gitu loh. Jadi kita nggak usah ngomong keyakinan A, keyakinan B, keyakinan C, itu nggak ada hubungannya. Jadi nggak usah dikait-kaitin gitu loh. Udahlah, nggak usah ngebahas tentang hal itu gitu loh. Nah, poin yang ketiga adalah merespon dengan positif. Tentunya ini yang gue pengen speak up hari ini sih. Gue pengen bagiin kepada teman-teman. Sebenarnya kita juga harusnya merespon sih. Walaupun responnya paling nggak ada dua sisi. Yaitu kita ngambil hikmahnya, itu biasa banyak orang ngomong. Tapi yang penting daripada itu adalah kita semakin belajar bahwa sebenarnya gue punya agama tuh punya pengaruh nggak sih dalam hidup gue gitu loh. Gue punya keyakinan tuh ada dampaknya nggak sih? Ada meaningnya nggak sih? Atau gue cuma sekedar beragama karena bokap nyokap gue tuh beragama. Gue nggak pernah yakin apa yang gue tahu, tapi karena bokap gue ngomong ini adalah kepercayaan dia, kepercayaan orang tua, dan diturunkan kepada gue, ya udah gue terima nasib gue dong. Ya udah gue jadi punya agama ini, which is gue nggak pernah tahu dan gue nggak pernah punya hati untuk mendalami. Makanya gue lihat kasus yang seperti ini penting banget untuk kita bahas gitu loh, supaya kita tuh kayak bercermin gitu loh. Kalau ada orang yang mengaku tidak punya keyakinan tertentu, ya katakanlah ateis atau agnostik, kita nggak ngomong by definition ya, tapi dia kan mengakunya seperti itu. Di dalam ungkapannya kan dia, bagaimana mungkin sih kita bisa percaya pada Alkitab yang udah ratusan tahun, walaupun dia ngomong dia tetap melihat Yesus Kristus tuh ya sebagai sosok teladan moralitas gitu ya. Nggak beda lah sama Konfusius, nggak beda sama Siddhartha Gautama atau Nabi Muhammad untuk keyakinan agama yang lain ya. Anyway, apapun itu juga ya. Dan gue nggak akan bahas seperti tokoh-tokohnya sih. Tapi orang yang seperti ini hanya melihat sebuah moral argumen aja. Jadi agnostik ya. Agnostik tuh dia tahu bahwa mungkin ada sosok yang besar, tapi dia rasanya nggak bisa gitu loh relate sama agama-agama yang ada di dunia ini saat ini ya. Nah, gue akan merespon hal ini untuk bisa kita tuh belajar refleksi gitu loh. Maksudnya, gue langsung keinget dengan sebuah kisah yang dicatat di Alkitab. Nah ini terserah lu mau percaya Alkitab atau enggak ya. Tapi yang gue mau bagiin adalah sebuah kisah di Yohanes pasal 8 guys. Jadi Yohanes pasal 8 tuh keren banget sih menurut gue. Karena kisah itu relate banget sama kehidupan kita hari ini. Nah kisahnya itu seperti ini nih. Lalu mereka pulang masing-masing pagi-pagi benar ya, ayat yang kedua ya, pasal 8 ayat kedua. Ia tuh Yesus berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menusuk dengan jari tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri. Lalu Yesus bangkit dan mengatakan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabannya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini wow banget sih kisahnya. Benar nggak sih? Coba kita lihat, perhatiin yang baik-baik ya.
di ayat yang pertama, scene-nya itu mengatakan, ya Injil Yohanes mengatakan, Yesus lagi ngajar. Dan banyak orang di sana, Yesus lagi ngajar. Apa yang diajarin? Ya hukum Taurat lah. Apa yang diajarin? Ya ajaran-ajaran orang Yahudi, karena itu kan relate. Yesus kan bukan datang dengan agama yang baru. Dia nggak bikin agama baru, guys. Dia hanya menjelaskan dan menerjemahkan apa yang orang Israel tahu dari sejak dulu. Bahwa semua nabi-nabi itu di zaman perjanjian lama, itu relate kepada kedatangan sang Mesias, itu dirinya sendiri. Nah ini poin yang penting buat gua. Yang pertama adalah, waktu Yesus mengajar, lalu tiba-tiba langsung ada praktikal, tau gak sih? Langsung ada contoh praktisnya. Ini ada orang. Dan si orang Farisi itu ngapain? Kan mau kayak ngetes kan? Mau kayak mencari kesalahannya. Maksudnya apa sih? Coba lu dapetin empatinya orang Farisi deh. Ini Yesus ya, ini ngajarnya bagus banget. Ini banyak pengikutnya ya dan sebagainya lah. Aduh, lu ngomong doang deh. Nih, gua kasih sebuah contoh. Nih, gua bawa nih satu orang nih, ketahuan berzina. Jelas nih hukumnya, katanya. Hukum Musa mengatakan harus dirajam batu. Ya. Ayo, lu mau ngapain sekarang? Ini orang banyak nonton, guys. Dan ngelihat apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Dan orang Farisi ditulis di catat Injil Yohanes, pengen cari kesalahan Yesus kan. Dan apa yang dilakukan Yesus? Itu luar biasa, amazing gitu loh. Dia kan akhirnya kemudian siapa yang tidak berdosa di antara kalian semua, silakan lempar batu gitu loh. Which is at the end of the story kan, mereka pada cabut semua, nggak ada yang di sana dan nggak ada yang hukum si wanita ini. Dan Yesus tuh tidak menghukum sang perempuan juga dan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Menurut gue ini amazing ya. Maksud gue gini loh, perkataan ajarannya dengan perbuatannya tuh integral, tau gak sih? Kayak satu gitu loh, integratif. Dia walk his talk gitu loh. Dia melakukan apa yang dia katakan. Dan dengan ajaran-ajaran ini, Yesus kan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Dan bentuk sebuah kasih yang dinyatakan bukan hanya dengan sebuah ajaran, dengan sebuah kata-kata, tapi juga dengan sebuah eksekusi yang manis banget menurut gue. Nah ini poin yang penting. Kenapa? Karena ada poin yang kedua nih yang penting juga. Karena waktu Yesus mengatakan dari antara kamu kalau ada yang tidak berdosa, silakan rajam batu. Come on man. Kalau memang nggak semua orang ada di sana merasa tidak berdosa, kok nggak ada yang berani nunjuk lu berdosa nggak? Itu nggak sih? Kan Yesus yang ngomong ya. Which is kalau gue ada di sana, terus orang-orang pada ngomong, Yesus ngomong siapa yang nggak berdosa, mungkin gue akan ngomong, lu berdosa nggak? Tapi nggak ada klaim itu. Artinya pada waktu Yesus ngomong siapa di antara kalian tidak berdosa silakan rajam batu, pada saat yang sama Yesus sedang menempatkan dirinya tuh sebagai pribadi yang tanpa dosa, guys. Come on, tanpa dosa. Dan ini menjadi afirmasi, ini bukan cuma sekedar moral issue gitu loh. Tapi ini beyond moral issue, ini bicara tentang the holiness, kekudusan yang beyond humanity, yang melampaui manusia yang bisa lakukan gitu loh. Dia sedang proklaim bahwa dirinya itu bukan sekedar manusia yang lu bisa lihat, tapi secara karakter, kehidupan, gue without sin, gue tanpa dosa gitu. Jadi kalau gue yang tanpa dosa aja tidak menghukum orang itu, lu siapa yang punya banyak dosa? Ngerti gak sih? Jadi please don't judging us gitu loh. Jangan hakimi orang lain karena kita sama-sama manusia. Kita nggak lebih baik dari orang lain. Gue nggak lebih baik di Coki Pardede gitu loh. Lu yang menghujat dia juga karena mungkin ngomong lu nggak suka agama A, B, C. Menurut gue sih kita harus mulai tutup mulut ya. Kita harus refleksi juga. Jangan-jangan kita, itu ya, yang beragama, tuntutannya itu lebih gede, ngerti nggak sih? Itu yang di kitab Roma kan. Waktu Paulus mengatakan orang yang punya hukum Taurat pun melakukan dosa gitu loh. Engkau yang mengatakan jangan berzina, engkau berzina. Engkau yang mengatakan jangan membunuh, engkau membunuh gitu loh. Dan ini kan sebuah hal yang penting buat kita jadi cerminan gitu. Makanya gue pengen speak up hari ini. Ngasih tahu dan sharing kepada teman-teman. Ya yuk kita doain lah Coki Pardede. Gue nggak tahu apakah nanti pilihan agamanya A, B, dan C. Gue nggak sampai ke sana sih. Tapi hari ini gue mau ngomong sebagai Nasrani, sebagai orang Kristen, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan gitu loh. Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan without sin, tanpa dosa. Ini sebuah karakter ilahi yang memang nggak mungkin dimiliki oleh orang lain. Ngerti nggak sih? Jadi kalau ada orang ngomong Yesus bukan Tuhan, kenapa dia kan terbatas ruang dan waktu? Ya kan hal yang sederhana kita bisa pahami gini loh, Allah yang berkuasa bisa
Allah yang berkuasa itu bisa membatasi kuasanya dengan kemahakuasaannya. Ini logical, nggak ada logical fallacies-nya, nggak ada hukum kontradiksinya. Kalau raja yang berkuasa pengen jadi rakyat jelata, ya bisa lah. Kenapa nggak bisa gitu loh? Tapi kalau rakyat jelata pengen jadi raja, ya nggak bisa gitu. Itu doesn't make sense gitu loh. Tapi kalau raja yang punya kuasa, lalu ingin membatasi kuasanya menjadi seorang rakyat jelata, why not? Nah ini yang dilakukan oleh Tuhan kan. Tuhan itu menjadi manusia gitu loh. Makanya dia terbatas ruang dan waktu. Tapi pada saat yang sama dia juga adalah Tuhan. Kenapa? Salah satu atribut kekudusannya ada di sini. He's without sin. Dia nggak pernah berbuat dosa. Makanya dia bisa menempatkan dirinya di atas orang lain. Siapa lo yang punya dosa? Ayo rajam batu. Nah mereka tidak ada yang nunjuk Yesus berbuat dosa juga kok. Artinya pada saat itu rakyat, masyarakat tahu persis bagaimana kehidupan Yesus. Dan ini menjadi poin penting. Makanya gue mau kasih rekomendasi gini sih. Kita tuh nggak akan pernah bisa berbuat baik kalau bukan Tuhan yang melakukannya dalam kita sih. Memampukannya dalam kehidupan kita. It's very impossible gitu loh. Kita pasti akan jatuh terus. Makanya di dalam keyakinan gue sebagai Nasrani, gue percaya bahwa setiap kali gue bisa berbuat baik itu karena Roh Kudus yang menolong dan memampukan gue. Makanya Yesus ngomong, tinggallah di dalam aku. Itu apa sih? Abide itu apa sih? Ya ini, kayak mystical union, tau gak sih? Kayak bersatu di dalam hal yang mistik. Jadi gua ada di dalam dia di dalam gua gitu loh. Gua tuh bisa melakukan banyak hal bukan karena kedagingan gua gitu loh. Bahkan gua terus berperang dengan kedagingan gua. Tetapi gua nggak punya kekuatan kalau nggak Tuhan sendiri yang kasih gua kekuatan, kemampuan. Nah mungkin itu yang gua mau sharingin sih buat teman-teman sekalian. Jadi kalau kisah ini aja jadi pelajaran yang bagus banget ya, ya kita harus mulai berhenti jadi penggemar agama sih, khususnya orang-orang Kristen ya. Karena gimana pun juga at the end, apa yang menjadi keyakinan kita tuh harus kasih influence ya, harus kasih dampak ya. Jadi misalnya ada orang pakai cara pendekatannya dengan 4 hal ya, misalnya apa yang kamu yakini? Itu benar, itu bukan hanya sekedar itu benar, tapi yang pertama adalah dia bisa menjawab dari mana asal-usul manusia dan semua alam semesta ini ya, the origin ya. Yang kedua adalah apa yang kita yakini juga harus bisa menjawab apa standar moralitas. Kenapa kita melakukan perbuatan yang baik gitu. Yang ketiga adalah meaning of life. Nah ini penting sih. Jadi apakah yang kita yakini itu memberikan dampak terhadap arti kehidupan kita gitu loh. Apakah dia punya dampak pada keputusan kita untuk menikah, untuk kerja, untuk ya melakukan banyak hal lah. Yang ngerokok, narkoba gitu loh, yang gitu-gitu. Ada meaning of life-nya nggak? Atau itu menjadi hanya sekedar aturan doang gitu loh. Kalau lu ngelanggar, lu masuk neraka. Tau nggak sih? Kayak si Coki ngomong, gue sih setuju. Ada banyak orang juga, orang Kristen nih khususnya, yang kayak gitu loh. Maksudnya, dia baca kitab suci tuh dia tertekan, dia under pressure, dia nggak merasakan sebuah relasi yang fun, yang asik gitu loh sama Tuhan melalui kitab suci. Dia nggak merasakan kebahagiaan. Nah ini kan penting ya menurut gue ya. Kenapa sih orang pakai narkoba? Karena mungkin dia mencari sesuatu yang membuat dia happy. Ingat gak sih Blaise Pascal kan pernah ngomong begitu kan? Setiap orang tuh mencari kebahagiaan. Bahkan orang yang gantung diri sekalipun, dia tuh sedang mencari kebahagiaan. Jadi manusia tuh akan selalu cari kebahagiaan. Nah kalau kitab suci membacanya itu menjadi beban buat lo sebagai orang Kristen ya, makanya lo harus bertanya, apakah relasi lo cuma sekedar penggemar agama doang gitu loh ya, dan itu aduh menyedihkan guys, capek gitu. Gue bertahun-tahun menjalani seperti itu, tekanan-tekanan, aduh lu kalau salah lu masuk neraka lah, lu kalau salah beginilah, lu masuk ke neraka yang banyak belerangnya, apinya, waduh ada yang gue suruh coba pegang panasnya kompor atau nggak sih, nah ini ntar neraka tuh lebih panas dari itu. Aduh gue ditakut-takutin, gak enak, itu intimidatif gitu loh. Dan gue yakin sih Alkitab tuh gak ngajarin gitu, Yesus tuh gak ngajarin gitu. Yesus tuh ngajarin sebuah relasi kasih guys. Jadi kalau cinta tuh kangen tuh menyenangkan, membuat kita tuh happy, bahagia. Nah itu gue mau encourage teman-teman sekalian sih, ayolah kita gak usah jadi penggemar agama doang gitu loh, kalau gak ada arti dalam hidup kita gitu loh. Ya anyway, gue ngomong dalam konteks Nasrani ya, gue nggak tahu dengan agama-agama teman-teman yang lainnya itu. Tapi kan harusnya begitu ya. Ini kan bukan cuma sekedar ngomong standar moral. Standar moral gak usah pakai agama, ada aturan kok, ada undang-undang, ada hukum. Bahkan Indonesia aja kan selalu merefer tentang undang-undang dan negara hukum kan.
Ya nggak harus juga belajar kitab suci kalau kita hanya sekedar ngomong hitam dan putih gitu loh. Tapi yang kita mau ngomong kan aspek yang kekalnya itu loh. Nah gue jadi inget nih seorang teolog pernah ngomong begini loh. Kalau manusia dalam hidup di dunia ini selalu mendambakan sesuatu dan selalu ada pemuasnya, maka apakah manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang penuh di dalam dunia ini? Dan teolog ini ngomong, kalau memang dia nggak bisa dapetin di dunia ini, mungkin saja manusia memang diciptakan bukan hanya untuk di dunia, tapi ada sebuah dunia kekekalan, di mana di sanalah semua yang kita harapkan dan dambakan di dunia ini yang tidak tercapai akan tercapai di sana. Ada merasa orang ketidakadilan, sampai matinya dia nggak mendapatkan ketidakadilan, mendapatkan keadilan gitu. Sorry ya, mendapatkan keadilan. Tapi somehow di satu tempat, di satu waktu tertentu, di sanalah kita mendapatkan fully righteousness, keadilan yang penuh. Di mana? Ya itu tadi. Jadi ada satu dorongan di dalam diri natur manusia yang harus ada pemuasnya. Dan itu which is nggak akan pernah mungkin ditemukan di dunia ini gitu loh. Dan itu mengidentifikasikan kita diciptakan untuk sebuah dunia yang kekal. Nah pertanyaannya adalah, apakah agama-agama itu yang kita yakini itu bisa memberikan jawaban? Nah gue yakin sekali karena Yesus datang dari surga. Ini keyakinan gue. Jadi kalau Yesus datang dari surga, datang ke dunia, maka dia tahu jalan ke surga. Sama seperti gue pernah bilang sama teman-teman ya. Jadi kalau ada, lu punya kenalan, punya teman misalnya ya, datang dari Bali, misalnya ya, datang dari Bali, nah lu di Bandung, ya, terus ada teman lu datang dari Malang, ketemu di Bandung juga, misalnya gue orang Bandung. Nah gue itu pengen ke Bali, ya. Gue kan nggak mungkin ngajak orang yang dari Malang, yang mungkin nggak pernah ke Bali sekalipun gitu loh. Kalau gue ngajak teman gue yang dari Malang yang nggak pernah ke Bali, kita nih orang buta mau nuntun orang buta. Kita nggak tahu, tapi kalau gue ngajak orang dari Bali, itu pasti dia tahu naik apa, ya jam berapa nyampe, di sana bagaimana jalannya apa. Kenapa? Karena dia datang dari sana. Itu kan hal yang sangat sederhana. Kalau kita mau percaya ada surga, katakanlah ya, ada nih surga, ya kita harus percaya pada orang yang pernah datang dari surga dong. Dan itulah yang klaim yang Yesus katakan berkali-kali dari perjanjian lama, perjanjian baru, para nabi, supaya ngomong bahwa sang Mesias itu akan datang gitu. Jadi Yesus adalah Tuhan datang dari surga ke dalam dunia ini, dia pasti tahu. Makanya Yohanes 14, dia ngomong apa sih? Aku menyiapkan sebuah tempat bagimu. Dan itu kan amazing ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mungkin ada banyak orang ngomong, wah ini kan selalu ayatnya eksklusif orang Kristen. Tapi coba lihat deh, jangan cuma ayat itu doang gitu loh. Ya, coba masukkan di dalam kehidupan kita. Apakah ini relate? Iya sih bener. Nggak akan ada orang yang bisa menjamin untuk sebuah kepastian kekekalan kalau orang itu tidak hadir atau tidak datang dari sebuah tempat yang kekal. Oke. Mungkin gue bisa bagiin itu aja sih. Jadi hari ini gue berdoa buat Coki Pardede. Guys, brother ya. Ya gue doa supaya Tuhan menolong lu bro bisa survive, bisa melewati semuanya ini. Dan gue sih berdoa tetap suatu kali kelak hati lo yang dibuka ini bicaranya kayak hidayah gitu. Tapi anyway ya, ini kayak speak up gue sih. Jadi gue ya bikin video ini juga sebagai sebuah bentuk refleksi ke dalam diri gue sendiri. Apakah gue betul-betul juga jadi orang yang menghidupi apa yang gue yakini gitu loh. Nggak cuma sekedar ngomongin tentang agama, nggak cuma sekedar penggemar agama, ya penggemar teologi, tetapi kosong di dalam aplikasi, ya di dalam pengalaman kehidupan. Seperti yang selalu gue ngomong ya, pengakuan tanpa pengenalan itu kebohongan, dan pengenalan tanpa pengalaman itu kesia-siaan. Jadi kalau lu ngaku anak Tuhan tapi nggak pernah mengenal Tuhan, itu semuanya zero. Tapi kalau kita mengenal Tuhan tapi nggak pernah mengalami Tuhan, itu juga kesia-siaan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thank you so much teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Soli Deo Gloria. Gua Joy Manik pamit.